Kalau melihat konstelasi Pilpres atau pemilu 2019, 2014, sesungguhnya ada kesamaan Bang Karni antara semua partai. Tidak ingin PDIP menang yang ketiga kalinya. Maka PDIP adalah pihak yang dikeroyok. Tapi kemudian dalam kontestasi ini terjadi perubahan-perubahan mendadak. Kali ini sebelum adanya Gibran, yang dikeroyok adalah Anies Baswedan. Dijadikan musuh bersama oleh koalisi yang berada di pemerintahan. Yaitu koalisi yang mendukung Prabowo dan yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi begitu ada keputusan Gibran, maka suara beralih lagi. Yang terjadi sekarang yang dianggap musuh bersama adalah kubunya Prabowo dan Gibran. Maka bukan tidak mungkin dalam pemilu ini, putaran pertama, siapa yang maju ke putaran kedua, yang relatif pasti kemungkinannya adalah pasangan Prabowo-Gibran. Lalu siapa yang akan mendampingi di putaran kedua? Ini akan sangat tergantung peristiwa 4 bulan terakhir ini. Siapa yang melakukan kesalahan akan dikalkulasi oleh pihak lawan menjadi suara yang tinggi. Tapi Bang Karni, keduanya kemungkinan juga akan bisa bersama untuk melawan yang seperti saya bilang tadi. Melawan pasangan Prabowo dan Gibran. Karena isunya adalah nepotisme itu. Jadi sama seperti kemudian peristiwa 98, siapa yang bisa membantah ketika Harmoko berkali-kali mengatakan kepada Presiden Soeharto, 97% rakyat menginginkan Pak Harto kembali. Sama dengan di Mesir, Jenderal Husni Mubarak, 2 bulan menjelang pemilu, bahkan 99% Husni Mubarak akan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Gamal Mubarak. Tapi terjadi demo-demo yang akhirnya menumbangkan Husni Mubarak dan akhirnya Husni Mubarak dan Gamal Mubarak masuk ke dalam penjara. Apakah ini akan berpotensi terjadi di Indonesia? Why not? Kenapa tidak? Bahaya tentang nepotisme ini itu muncul merupakan kemarahan Bang Karni. Semua praktis ketika kemudian 16 guru besar hukum tata negara memprotes Mahkamah Konstitusi dan sekarang kita akan menunggu hasilnya. Walaupun ada keraguan-raguan terhadap Majelis Kehormatan MK, tapi paling tidak ini merupakan pintu masuk ketika kemudian kemarin dibukanya rapat paripurna DPR, bagaimana kemarahan PDIP yang dikemukakan oleh Masinton Pasaribu. Saya kira Masinton bukan bicara atas nama pribadi, tapi atas nama partai. Dan kita ingat bagaimana Megawati waktu itu diam, silent, ketika kemudian muncul pemakzulan terhadap Gus Dur. Maka bukan tidak mungkin juga upaya pintu pemakzulan ini terbuka lebar dan PDIP yang sekarang ibaratnya banteng luka akan menjadi banteng ketaton. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kemarahan hari ini marah ketika kemudian di Bali, baliho PDIP dan juga gambar Ganjar dan Mahfud MD diturunkan. Sementara masih ada gambar-gambar PSI di sana. Ini kan juga menandakan bahwa ada keraguan-raguan publik terhadap netralitas yang akan disandang oleh Presiden Jokowi. Memang menurut saya masuk akal di mana-mana pun, termasuk Bill Clinton mendukung calon dari Demokrat dan juga begitu. Republik juga mendukung
oleh calon dari Partai Republik. Artinya keberpihakan itu wajar, tapi ada batasnya. Nah, orang ragu, maka kemudian ketika ada kata-kata Gibran di dalam pidato bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Publik mengartikannya begini, Pak. Tenang saja karena saya anak presiden. Tenang saja karena paman saya ketua Mahkamah Konstitusi. Tenang saja karena ajudan bapak saya jadi Kapolri. Tenang saja karena mantan dan pas pampres saya akan menjadi Panglima TNI dan jadi Kasat. Jadi orang tidak melihat persoalan Gibrannya, bukan persoalan mudanya. Karena di belakangnya adalah Gibran bin Jokowi. Maka kemudian, oh ini bagian dari 2,5 atau 3 periode dan Jokowi tidak ingin lari dari istana, masih ingin hadir di istana. Karena itu pertarungan siapa yang akan menang menurut saya sampai saat ini, saya perkirakan secara netral saya akan mengatakan bahwa komposisinya sekitar 30-an% Bang Karne, semuanya. Artinya peluang menang masih besar dari 3 kelompok ini. Jadi 4 bulan bisa saja terjadi blunder-blunder politik dan kita lihat juga masih sangat menunggu keputusan dari KPU pada tanggal 13 November nanti. Jangan-jangan